Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Ci, kemarin kita belum sempat kenalan. Alangkah baiknya Iya. kita kenalan terlebih dahulu ya. Padahal ini udah video kita yang kedua. Iya, kenalan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi perkenalkan, kami adalah dua mahasiswa kedokteran gigi dari Universitas Andalas. Nama aku Putri Habsyi Amran. Nama aku Kalisa Salsabila. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal. Oke, jadi kali ini kita bakal sharing lagi, yaitu tentang tips kesehatan. Tips kesehatan ini merupakan kegiatan yang sering banget nih kita kerjakan, yaitu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Iya, karena kita telah melakukan sikat gigi ini dari kecil, tapi mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui bagaimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar, sehingga kita dapat terhindar dari seluruh penyakit-penyakit gigi dan mulut. Kalau kayak gitu, langsung aja yuk kita bahas. Kita semua tahu bahwa menyikat gigi dapat membantu membersihkan sisa-sisa makanan, plak, noda, bakteri yang ada pada gigi yang dapat merusak gigi kita. Jika gigi tidak dibersihkan dari hal-hal ini, maka gigi kita dapat menguning, rapuh, berlubang, dan bahkan tanggal. Sehingga jika hal ini terjadi, kualitas hidup kita dapat berkurang karena gigi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting terhadap tubuh secara keseluruhan. Beberapa fungsi yang sangat penting untuk tubuh adalah, pertama adalah fungsi pengunyahan, yang mana fungsi pengunyahan merupakan bagian yang terpenting dari proses sistem pencernaan, dan juga sebagai fungsi bicara, sehingga kita dapat melafalkan dan mengucapkan kata-kata atau huruf-huruf sehingga menimbulkan perubahan bunyi. Selanjutnya juga fungsi estetika atau fungsi keindahan yang sangat mempengaruhi penampilan tubuh secara keseluruhan. Itulah sebabnya kita perlu membersihkan gigi kita agar gigi kita terawat. Nah, caranya adalah dengan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sekarang, bagaimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar itu? Menurut American Dental Association atau dikenal dengan ADA, menyikat gigi minimal dilakukan 2 kali dalam sehari menggunakan pasta gigi dan selama 2 menit. Untuk waktu 2 kali dalam sehari ini, kapan aja sih? Jadi, umumnya dilakukan pada pagi hari dan juga malam hari. Untuk pagi hari kita bisa memilih sebelum makan atau kita mau melakukannya setelah makan. Hanya saja jika kita melakukannya setelah makan, kita harus menunggu setidaknya 30 menit hingga 60 menit agar kondisi di dalam rongga mulut ini menjadi normal kembali. Karena pada saat kita makan, kondisi dalam rongga mulut ini menjadi asam, di mana kondisi asam ini membuat enamel atau struktur gigi menjadi melemah. Jika struktur gigi ini melemah dan langsung kita mengerjakan kegiatan menyikat gigi, akan membuat gigi menjadi rusak dan juga bisa mengikis struktur terluar dari gigi tersebut. Selanjutnya adalah sebelum tidur di malam hari. Hal ini karena ketika kita tidur, seluruh aktivitas tubuh kita akan menurun. Begitu juga dengan produksi air liur. Produksi air liur kita akan berkurang di malam hari daripada di siang hari. Nah, fungsi air liur ini adalah untuk melindungi kita dari gigi berlubang, untuk mencegah perkembangan bakteri yang tidak terkontrol, membersihkan sisa-sisa makanan, dan lain sebagainya. Nah, bayangkan jika kita tidak menyikat gigi sebelum tidur dan produksi air liur berkurang saat malam hari, maka gigi kita akan sangat mudah digerogoti oleh bakteri-bakteri, sehingga gigi kita jadi mudah berlubang, dan selain itu, plak yang melekat pada gigi akan mengeras dan akan menjadi karang gigi, dan karang gigi ini akan menjadi penyebab bau mulut dan gusi berdarah. Selanjutnya, kenapa kita juga sangat penting untuk menyikat gigi sebelum tidur di malam hari? Karena zat-zat aktif yang ada dalam pasta gigi akan melekat sangat baik ketika kita tidur. Karena waktu perlekatannya akan menjadi lebih lama. Contohnya, kandungan fluoride yang ada dalam pasta gigi. Fluoride dalam pasta gigi akan melekat sangat baik saat kita tidur pada gigi kita. Sehingga gigi kita akan mengalami restrukturisasi yang baik dan juga regenerasi yang baik pada gusi. Alhasil, gigi kita akan menjadi lebih kuat.
Sekarang, kita sudah tahu bukan bahwa menyikat gigi sebelum tidur adalah sangat penting. Bahkan, para ahli mengatakan waktu yang sangat baik untuk menyikat gigi adalah sebelum tidur malam. Jadi, waktu yang disarankan untuk menyikat gigi adalah sebelum tidur malam, dan waktu yang tidak disarankan untuk menyikat gigi adalah segera setelah kita makan atau minum yang bersifat asam. Setelah kita mengetahui apa itu menyikat gigi dan waktu terbaik untuk menyikat gigi, alangkah baiknya kita mengetahui cara dalam menyikat gigi yang baik dan benar. Juga sangat penting untuk kita ketahui tips-tips bagaimana cara menyimpan sikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama adalah hindari menyimpan sikat gigi di dekat toilet atau wastafel. Jika selama ini kita meletakkan sikat gigi di dekat toilet, wastafel, maka besar kemungkinan sikat gigi kita akan terkena cipratan air-air sisa kotoran yang mengandung banyak kuman penyakit. Karena saat kita membilas toilet, cipratan air toilet dapat terciprat sejauh 2 meter ke segala arah. Bahkan, dalam penelitian Profesor Ahli Mikrobiologi dan Lingkungan menyatakan bahwa bakteri dan virus seperti E. coli, Streptococcus aureus, dan bakteri lainnya dapat menempel di seluruh permukaan kamar mandi, termasuk di sela-sela sikat gigi dan dapat mengendap dalam waktu yang lama. Jadi, setidaknya letakkan sikat gigi kita minimal 2 meter jauhnya dari toilet atau wastafel.
Yang kedua, hindari untuk meletakkan bulu sikat gigi berdekatan dengan sikat gigi orang lain. Pasalnya, rongga mulut kita ini merupakan rumah bagi ratusan mikroorganisme baik yang kita dapatkan secara alami maupun dari luar yang bisa saja mengganggu kesehatan tubuh kita. Kebiasaan ini dapat membuat kontaminasi silang. Pada case ini, arti dari kontaminasi silang adalah penyebaran mikroorganisme dari sikat yang satu ke sikat gigi yang lainnya. Pada saat sikat gigi diletakkan berdekatan dengan sikat gigi yang lain, secara otomatis bulu sikat gigi bisa bersentuh dengan sikat gigi yang lain. Karena pada saat kita menggosok gigi, bakteri bisa tertinggal pada bulu sikat gigi kita, sehingga akan meneruskan penyebaran dari infeksi jika kita terus melakukan kebiasaan ini. Dan penyakit tidak bisa untuk dihindari. Solusinya yaitu dengan kita memberikan jarak dan membatasi antara sikat gigi yang satu dengan sikat gigi yang lain. Yang ketiga, letakkan sikat gigi kita di tempat yang terbuka. Tidak sedikit dari kita menyimpan sikat gigi di tempat yang tertutup, seperti di lemari, di wadah yang tertutup, atau di tempat penutup sikat gigi. Mungkin kita mengira hal ini kita lakukan agar sikat gigi kita terhindar dari bakteri. Namun ternyata kebiasaan ini kurang baik. Pasalnya, menyimpan sikat gigi di tempat tertutup atau menutup bulu sikat gigi, hal itu dapat membuat sikat gigi menjadi lembab. Nah, kelembapan akan memicu bakteri untuk tumbuh lebih baik, karena bakteri sangat menyukai tempat yang lembab. Alhasil, sikat gigi kita justru menjadi sarang dari bakteri. Maka dari itu, sebaiknya letakkan sikat gigi kita di cangkir atau di tempat terbuka atau seperti di gantungan, sehingga sirkulasi udara dapat masuk ke sikat-sikat gigi. Keempat, posisikan sikat gigi kita menghadap ke atas. Kenapa sih harus menghadap ke atas? Jadi jika kita menaruh sikat gigi kita atau bulu sikat gigi kita, utamanya menghadap ke atas ini, membuat bulu sikat gigi kita menjadi bernafas. Kenapa bernafas di sini tuh dimaksudkan yaitu untuk menjaga agar tidak lembab. Karena tempat yang lembab itu, karena suasana lembab itu disukai oleh bakteri dan juga kuman-kuman. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah rutin mengganti sikat gigi kita. Pastikan kita mengganti sikat gigi minimal 3 atau 4 bulan dalam sekali. Namun jika bulu sikat memang telah rusak sebelum waktu 3 bulan atau 4 bulan, kita tetap wajib untuk menggantinya. Karena sikat gigi yang bulu sikatnya telah melebar atau rusak tidak akan efektif lagi dalam membersihkan gigi-gigi kita, seperti sela-sela gigi dan bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh bulu sikat gigi kita yang telah rusak. Dan jika kita sedang terkena flu, demam, batuk, sakit tenggorokan, dan masalah mulut lainnya, disarankan setelah sembuh kita mengganti sikat gigi kita. Hal ini dikarenakan ketika kita menyikat gigi saat sakit, maka virus-virus atau bakteri itu akan menempel di sikat gigi. Dan hal ini dapat menjadi penularan lagi saat kita sembuh nanti. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari kami tentang bagaimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar dan tips-tips seputar bagaimana menyimpan sikat gigi. Nah, jadi idealnya untuk menyikat gigi ini 2 kali dalam sehari, yaitu pagi hari setelah makan dengan rentang waktu 30 menit dan juga sekali sebelum tidur. Tepatnya sebelum tidur malam. Ya, betul banget, Ci. Selain itu juga tadi menyimpan sikat giginya perlu diingat, jauhkan dari toilet atau wastafel minimal 2 meter, terus letakkan di tempat yang terbuka agar sikat gigi kita tidak lembab, dan pisahkan letak sikat gigi kita dengan sikat gigi orang lain. Nah, terus juga ada posisikan sikat gigi atau bulu sikat giginya menghadap ke atas. Dan yang kelima yaitu rutin mengganti sikat gigi. Karena kalau sikat giginya udah rusak, tidak akan efektif lagi dalam membersihkan gigi kita. Jadi sekian dari kami, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menerapkan ini bersama-sama sehingga kita dapat mencapai kualitas kesehatan gigi dan mulut yang baik, sehingga juga akan berimpact kepada kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Karena seperti pepatah mengatakan bahwa quality of your life tergambar dari quality of your teeth. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround myself